Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan materi pengolahan data tentang median dan modus. Apakah median dan modus itu? Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut, sedangkan modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Cara menentukan median. Yang pertama, jika banyak data ganjil, maka mediannya adalah data yang terletak di tengah. Misalnya ada 5 data, nah maka data ketiga itulah yang di tengah. Jika ada 9 data, maka yang di tengah adalah data ke-5. Berikutnya, yang kedua, jika banyaknya data genap, maka median adalah jumlah 2 data yang terletak di tengah, kemudian kita bagi 2 setelah dijumlahkan. Contoh cara menentukan median dari daftar. Yang pertama, tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky berikut. Ada nilai 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, 7. Nah, sebelumnya kita urutkan terlebih dulu. Diurutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil di sini adalah nilai 6. Nah, 6-nya ada berapa? Ya, 6-nya ada 3. Maka kita tuliskan 6, 6, 6. Lalu ke angka 7. 7-nya ada berapa? Ya, 7-nya juga ada 3. Berarti 7, 7, 7. 8-nya ada 3 juga. 8, 8, 8. Kemudian 9, 9. Ya, setelah kita urutkan, kita lihat datanya ganjil atau genap ya. Ya, datanya adalah ganjil. Ya, banyaknya data ganjil. Jumlah datanya ada 11 ya, banyak datanya 11. Maka kita lihat dari 11 data ini yang letaknya di tengah adalah data ke-6. Nah, data ke-6 ini nilainya berapa teman-teman? Ya, nah data ke-6 nilainya adalah 7. Maka median dari contoh soal pertama ini adalah 7. Contoh kedua, tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky berikut. Nilainya adalah 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8. Maka penyelesaiannya, datanya kita urutkan terlebih dahulu, yaitu 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, kita lihat ya, banyaknya data adalah genap, yaitu 10. Maka dari 10 data ini kita lihat yang ada di tengah. Yang di tengah adalah data ke-5 dan data ke-6. Karena datanya genap, ada 2 angka yang kita ambil lalu dibagi 2 ya. Data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Data ke-5 nilainya adalah 7, data ke-6 nilainya adalah 8. Maka 7 ditambah 8 sama dengan 15, lalu kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah 7,5. Maka median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky adalah 7,5. Nah, cara lainnya bisa juga teman-teman fokus melihat angka yang di tengah yaitu 7 dan 8. Nah, kita lihat 7 dan 8 selisihnya adalah 1. Nah, 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 adalah setengah ya atau 0,5. Maka mediannya kita ambil angka 7-nya lalu ditambah setengah. 7 setengah. Jadi mediannya ada 7 setengah. Berikutnya, menentukan median dari tabel. Perhatikan tabel berikut. Tabel nilai ulangan matematika siswa. Nah, nilai 6 ada berapa siswa? Ada 3 siswa. Nilai 7 ada 6 siswa. Nilai 8 ada 4 siswa. Nilai 9 ada 2 siswa. Maka jumlahnya adalah 15. Ya, ada 15 siswa. Karena ada 15 siswa, maka mediannya yang mana? Ya, mediannya yang di tengah-tengahnya ya. Dari kalau datanya ada 15, berarti yang di tengah adalah data ke
8. Nah, bagaimana cara menentukannya? Menentukan angka 8, kita lihat datanya tadi kan ada 15. 15 kita tambahkan 1, jadi 16. Lalu 16 bagi 2, 8. Maka data ke-8 itulah mediannya. Nah, sekarang kita lihat kembali dari tabel. Data ke-8 letaknya ada di mana ya? Ya, data ke-8 letaknya ada di baris yang berwarna kuning ya, baris yang berwarna kuning. Kenapa? Karena di baris yang pertama masih 3 ya. Frekuensinya 3, frekuensi kumulatifnya baris pertama, baris kedua yang berwarna kuning 3 ditambah 6, 9. Nah, berarti sampai data ke-9 nilainya adalah 7. Ya. Nah, karena tadi mediannya adalah data ke-8, maka data ke-8 ada di kotak kuning sini masih ya. Berarti nilainya adalah 7. Maka mediannya adalah 7. Selanjutnya menentukan median dari diagram garis. Nah, untuk contoh di sini adalah data suhu badan selama 1,5 jam. Nah, pada pukul 12 suhu badan adalah 38 derajat Celcius. Kemudian pukul 12.30 37 derajat, pukul 13 35 derajat, dan pukul 13.30 37 derajat kembali. Nah, maka untuk mencari mediannya kita lihat dulu banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Ya, datanya ada 4. Ya, datanya ada 4, lalu kita urutkan. Kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil ada 35. Setelah itu 37 ya. 37-nya 2 kali berarti 37, 37. Lalu yang tinggi ada 38. Jadi urutannya 35, 37, 37, 38. Nah, karena datanya adalah genap, ya ada 4 data, maka yang di tengah adalah data kedua dan data ketiga. Data kedua nilainya 37, data ketiga nilainya juga 37. 37 jika ditambah dengan 37 hasilnya 74, jika dibagi 2 hasilnya juga 37. Maka mediannya adalah 37. Nah, cara lainnya, kita lihat kalau mediannya datanya sama. Ada 2 angka yang diambil untuk data genap. Data di tengah diambil 2 angka. Kemudian jika angkanya sama, maka kita langsung boleh tentukan itulah mediannya. Karena 37 dibagi 37 tambah 37 bagi 2 tadi kan 37 juga ya. Berarti bisa saja langsung diambil 37. Nah, cara lainnya misalnya ada data genap, kemudian kita ambil tengahnya angkanya sama. Nah, kalau angkanya sama, berarti langsung saja diambil itulah mediannya, ya. Tidak harus ditambah lalu dibagi 2, karena jika ditambah lalu dibagi 2 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sekarang misalnya ya, 39 dengan 39. Oh, berarti mediannya ya 39. Nah, beda dengan kalau median tengahnya misalnya 39 dengan 40. Nah, berarti kita cari selisih 39 dan 40 adalah 1. Nah, maka 1 dibagi 2 itu setengah. Jadi mediannya adalah 39,5. Ya, atau bisa juga dengan cara 39 ditambah 40 hasilnya 79, lalu 79 kita bagi 2 hasilnya 39,5. Contoh lain misalnya angka yang di tengah adalah 36 dan 40. Nah, maka mediannya berapa kalau antara 36 dan 40 tengah-tengahnya? Ya, kita cari selisihnya. 36 dengan 40 selisihnya adalah 4. Nah, 4 kita bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, berarti mediannya adalah 36 ditambah 2, yaitu 38. Atau bisa juga kita hitung dengan cara yang tadi. Berarti 36 ditambah 40, 76. 76 dibagi 2, yaitu 38. Selanjutnya, kita akan menentukan modus. Menentukan modus dari daftar. Tentukan modus dari setiap kumpulan data berikut. Contoh yang A, pisang, jambu, melon,
jambu, pisang, melon, apel, apel. Nah, kita kelompokkan terlebih dahulu untuk yang sama, ya, item yang sama. Yang sama di sini pisang. Pisang ada berapa? Ya, pisang ada 2. Maka kita tulis pisang, pisang. Jambunya ada 2 juga. Jambu, jambu. Melonnya ada 2. Melon, melon. Lalu apel, apel. Nah, karena semuanya memiliki frekuensi sama dengan 2, ada 2 semua buah ya, maka dalam hal ini data tersebut tidak memiliki modus. Kecuali ada yang salah satunya lebih banyak, misalnya apelnya ada 3. Nah, berarti modusnya adalah apel, kalau apelnya ada 3. Untuk soal yang B, contoh yang B, datanya adalah 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30, 34, 33. Nah, seperti yang tadi ya, kalau ada angka berarti kita urutkan terlebih dahulu, yaitu 30, 30, 30, 31, 31, 32, 33, 33, 33, 33, 34, 34. Nah, modusnya adalah yang paling banyak setelah kita lihat pengelompokannya ya. 30-nya ada 3, 31-nya ada 2, 32 ada 1, 33 ada 4, 34 ada 2. Maka modusnya adalah ya 33, karena 33 muncul 4 kali, paling banyak. Berikutnya menentukan modus dari tabel. Nah, kita lihat di sini data pembelian bahan pokok dalam sebulan. Jenis barang ada beras, dibeli sebanyak 8 kali, minyak goreng 5 kali, gula 10 kali, tepung terigu 3 kali, dan telur 5 kali. Tentukan modus dari data di atas. Nah, penyelesaiannya adalah dari data pada tabel diketahui bahwa bahan pokok yang paling sering dibeli adalah gula, yaitu sebanyak 10 kali. Maka modusnya adalah gula. Selanjutnya menentukan modus dari diagram batang. Dari diagram batang di atas diperoleh data bahwa banyaknya pengunjung dari hari Senin sampai dengan Jumat adalah pada hari Senin 45 pengunjung, Selasa 40 pengunjung, Rabu 50 pengunjung, Kamis 30 pengunjung, dan Jumat 20 pengunjung. Nah, bisa kita lihat hari apakah yang pengunjungnya paling banyak? Ya, yang pengunjungnya paling banyak adalah hari Rabu, karena pengunjungnya berjumlah 50 orang atau 50 pengunjung. Maka, modus dari data ini adalah hari Rabu. Berikutnya menentukan modus dari diagram garis. Dari diagram garis ini dapat kita baca bahwa siswa yang mendapatkan nilai 5 adalah sebanyak 4 siswa. Yang mendapat nilai 6 ada 8 siswa, yang mendapat nilai 7, 9 siswa, nilai 8, 6 siswa, nilai 9, 3 siswa. Maka, manakah yang paling banyak? Yang paling banyak adalah siswa yang mendapatkan nilai 7, ya, karena 9 siswa. Nah, karena 9 siswa, maka modus dari diagram garis tersebut adalah 7. Demikianlah video pengolahan data khususnya median dan modus untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.